Cerita ini berlatar di Thailand, sekitar awal tahun 2000-an. Film dibuka dengan suasana pesta pernikahan yang meriah. Musik, tawa, dan kebahagiaan memenuhi udara malam itu. Di antara perkumpulan beberapa remaja, kita diperkenalkan pada sosok Tan, seorang fotografer muda yang sedang menjalankan pekerjaannya di pesta itu. Tan dikenal sebagai pria pendiam dan tekun. Ia selalu ditemani oleh pacarnya, Jen, seorang mahasiswi tingkat akhir yang masih kuliah di kampus yang sama tempat Tan dulu menempuh pendidikan. Hubungan mereka terlihat harmonis, saling mendukung satu sama lain. Usai pesta, tengah malam itu mereka memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, suasana mobil dipenuhi canda dan godaan kecil khas sepasang kekasih. Namun dalam keasikan itu, Jen yang menyetir mobil tiba-tiba tidak menyadari ada seseorang sedang menyeberang. Alhasil, sebuah tabrakan keras tak terelakkan. Jen langsung panik, tubuhnya gemetar hebat. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seburuk itu. Tan juga syok, tapi mencoba berpikir cepat. Ia menyuruh Jen segera tancap gas sebelum ada orang lain datang. Jalanan malam itu benar-benar sepi, tak ada saksi, tak ada bantuan. Kapai Jen! Keesokan harinya, Tan mendapatkan pekerjaan dari kampus lamanya untuk menjadi fotografer di acara kelulusan. Pada awalnya semua berjalan seperti biasa. Ia memotret para mahasiswa dan dosen dengan senyum profesional, mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya. Setelah pulang ke apartemennya, Tan langsung masuk ke kamar gelap untuk mencuci roll film. Kamar ini adalah ruang khusus untuk mencetak foto dari kamera analog, dan Tan sangat terbiasa berada di dalamnya. Sementara itu, Jen duduk gelisah di ruang tamu. Rasa bersalah terus menghantuinya. Ia tahu, apa yang mereka lakukan semalam adalah kabur dari tanggung jawab, dan itu tak bisa begitu saja dilupakan. เจนมันเป็นอุบัติเหตุ แต่อย่างน้อยวันนั้นเราก็น่าจะลงไปดูทันไม่ได้เป็นคนขับชน Beberapa jam kemudian, Tan mengunjungi toko cetak foto langganannya. Ia ingin mencetak hasil dari acara pagi tadi. Tapi saat hasil foto diserahkan, Tan menyadari ada yang aneh. Beberapa lembar terlihat buram, seperti ada bayangan putih melintas. Saat Tan menunjukkan foto itu pada Jen, wajah Jen mendadak pucat. Bayangan putih itu menyerupai sosok perempuan. Dan yang lebih mengerikan, sosok itu berdiri di antara orang-orang yang difoto seakan ikut berpose. Ketakutan mulai menghantui mereka. Tan, ดูรูปนี้สิ Hari itu juga, Tan dan Jen memutuskan untuk kembali ke lokasi tabrakan. Mereka ingin memastikan, apakah benar ada korban. Tapi saat bertanya pada petugas sekitar, mereka malah dibuat bingung. Petugas berkata bahwa tidak ada laporan kecelakaan semalam. Bahkan, tak ada satupun korban yang ditemukan. Merasa tidak puas, Tan meminta bantuan teman-temannya untuk memeriksa ke rumah sakit terdekat. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada catatan tentang korban kecelakaan sama sekali. Padahal mereka jelas-jelas menabrak seseorang. Keesokan harinya, Tan kembali memeriksa salah satu lembar foto yang paling buram. Di sana terlihat lebih jelas, sosok perempuan dengan rambut panjang yang menatap lurus ke arah kamera. Pada saat itu, Jen sedang berada di kampus, mengikuti kelas fotografi. Tan yang tengah berada di kamar gelap, tiba-tiba dihampiri oleh Jen. Jen terlihat masuk ke ruang itu, tapi tak lama kemudian, ponsel Tan berdering dan peneleponnya adalah Jen. Tan tertegun, jika Jen menelepon dari kampus, lalu siapa perempuan yang tadi masuk ke ruangan bersamanya. Setelah menjemput Jen yang benar-benar berada di kampus, Tan merasa tubuhnya mulai aneh. Lehernya terasa pegal luar biasa, seperti ada sesuatu yang menekan terus-menerus. Ia akhirnya memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Tapi hasil ronsen menunjukkan bahwa tulangnya baik-baik saja, tak ada masalah medis apapun. Sementara itu, Jen yang ditinggal di apartemen mulai mencocokkan kembali foto-foto yang dicetak Tan. Ia mulai memperhatikan bahwa bayangan putih dalam foto itu terlihat seperti sedang menunjuk ke arah sebuah tempat. Setelah ditelusuri lebih jauh, ia menemukan bahwa arah bayangan itu mengarah ke salah satu ruangan tua di kampus mereka.
Jen pun memberanikan diri datang ke ruangan itu. Ternyata, tempat yang dituju adalah ruang laboratorium biologi. Tapi ruangan itu kini kosong dan angin bertiup kencang dari celah-celah jendela, menambah suasana mencekam. Dalam ketegangan itu, Jen melihat sebuah foto yang tiba-tiba terjatuh. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda memegang piagam penghargaan. Wajahnya mirip sekali dengan perempuan yang mereka tabrak, dan juga sosok yang tertangkap dalam foto-foto Tan. Yang lebih mengejutkan lagi, Jen menemukan foto lain, kali ini memperlihatkan Tan berdiri berdua dengan perempuan itu, tersenyum akrab seolah memiliki hubungan dekat. Di sisi lain, Tan yang masih kebingungan memutuskan menemui temannya yang baru saja menikah untuk meminta saran. Namun saat tiba di apartemen temannya, Tan malah disambut dengan suasana kacau. Barang-barang berserakan, pintu terbuka, dan suara tangisan terdengar dari dalam. Tan mendekat ke balkon, dan melihat temannya sedang berdiri di pagar balkon lantai atas, dengan tubuh gemetar. Sebelum sempat ditolong, temannya melompat ke bawah dan meninggal seketika. Di rumah sakit, Tan bertemu dengan istri dari temannya. Wanita itu histeris dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada suamiku? Sambil menangis, ia juga mengungkapkan bahwa dua orang teman suaminya juga telah bundir dalam waktu berdekatan. Dan mereka semua adalah orang yang hadir di pesta pernikahan tempo hari. Sepulang dari rumah sakit, Jen yang masih menyimpan rasa penasaran akhirnya menunjukkan foto Tan bersama perempuan misterius itu. Tan terdiam. Ia tak bisa menghindar lagi. Dengan berat hati, Tan mulai menceritakan segalanya. Perempuan itu adalah mantan kekasihnya. Namanya Natre. Dulu mereka kuliah di kampus yang sama. Natre adalah gadis pendiam, sangat pintar, dan suka ikut lomba-lomba sains. Tapi karena sifatnya yang tertutup, ia sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Tan yang awalnya hanya kasihan, lama-lama jatuh hati pada Natre. Mereka pun diam-diam menjalin hubungan tanpa sepengetahuan siapapun. Natre sangat mencintai Tan, bahkan melebihi dirinya sendiri. Namun tekanan dari lingkungan membuat Tan goyah. Ia merasa tertekan, apalagi saat teman-temannya mulai mempermalukan Natre di depan umum. Di satu titik, Tan memilih mengakhiri hubungan mereka, dan lebih memilih mempertahankan gengsi di hadapan teman-temannya. Sejak saat itu, Natre berubah. Ia sempat mencoba bundir beberapa kali, tapi selalu digagalkan oleh Tan. Hingga suatu hari, Natre menghilang begitu saja dan tidak pernah ditemukan lagi. Kini, setelah kejadian demi kejadian aneh menghantui mereka, Tan mulai merasa bahwa semua ini adalah akibat dari dosa masa lalunya. Esok harinya, Tan dan Jen memutuskan untuk pergi ke sebuah desa terpencil. Tujuan mereka hanya satu, mencari alamat rumah Natre, mantan kekasih Tan yang kini menghantui mereka. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan rimbun. Di halaman rumah, tampak seorang wanita parubaya sedang menyiram tanaman. Wajahnya terlihat lelah, namun penuh harap. Tan mendekat dan tanpa basa-basi langsung bertanya, apakah ini rumah Natre? Wanita itu menoleh, lalu mengangguk pelan. Dengan suara lirih, sang ibu mengatakan bahwa Natre saat ini sedang tidak enak badan dan sedang tertidur di kamarnya. Jawaban itu membuat Tan dan Jen saling pandang, bingung dan was-was. Bagaimana mungkin Natre masih hidup, sementara mereka sudah melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri. Sang ibu kemudian pamit sebentar, masuk ke dapur untuk memasak makanan kesukaan anaknya. Di saat seperti itulah, rasa penasaran Tan dan Jen memuncak. Diam-diam, mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Tidak jauh dari ujung tangga, terdapat sebuah kamar dengan pintu sedikit terbuka. Mereka mengintip ke dalam, dan di sanalah sosok Natre terlihat sedang terbaring di atas tempat tidur. Tapi bukan sedang tidur seperti yang dikatakan sang ibu, melainkan jasadnya sudah mengering. Namun langkah mereka rupanya terdengar. Sang ibu mendadak muncul di belakang mereka,
marah besar karena keduanya masuk tanpa izin. Dalam histerisnya, ia tetap mengelak menegaskan bahwa Natre masih hidup, hanya sedang tidur. Tan berusaha tenang, dan dengan hati-hati mulai membujuk sang ibu. Ia menjelaskan bahwa selama jasad Natre belum dimakamkan, rohnya tidak akan pernah bisa tenang. Jen bahkan memperlihatkan foto-foto horor yang selama ini mereka temui, foto-foto yang menangkap sosok Natre muncul di tempat-tempat tak seharusnya. Akhirnya, setelah dibujuk cukup lama, sang ibu pun luluh. Ia bersedia mengadakan pemakaman yang layak untuk anaknya, agar arwah Natre bisa pergi dengan damai. Setelah acara selesai, Tan dan Jen menginap di hotel untuk beristirahat. Tapi malam yang mereka harapkan tenang, justru berubah menjadi malam yang penuh teror. Tan terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya. Saat ia melihat ke depan, sosok Natre menampakkan diri di ujung ranjang. Dengan panik, ia menuruni tangga satu persatu. Namun ketika sampai di bawah, ia melihat Jen berdiri diam seperti sedang menunggu. Tapi saat wajahnya terlihat lebih jelas, ternyata itu bukan Jen melainkan sosok Natre yang menyamar. Tan tak punya pilihan, ia lari ke arah tangga darurat dan berusaha melarikan diri. Tapi kemanapun ia pergi, Natre selalu muncul. Seolah-olah roh itu bisa membaca pikirannya. Dalam kekacauan itu, Tan terjatuh dari tangga. Saat membuka mata, Tan sudah berada di rumah sakit. Tubuhnya penuh luka, namun ia masih hidup. Di samping ranjangnya, Jen menenangkannya dan berkata, semua akan baik-baik saja, Natre akan segera dimakamkan. Beberapa hari kemudian, Tan dan Jen menghadiri upacara kremasi jasad Natre. Seperti yang umum dilakukan masyarakat Thailand, jasad dibakar dalam prosesi ritual yang hikmat. Mereka berharap semua teror akan berakhir. Namun, ternyata belum. Beberapa hari setelah pemakaman, Jen yang masih dihantui rasa penasaran kembali membuka foto-foto lama hasil jepretannya. Satu persatu ia amati, hingga menyadari bahwa sosok Natre muncul secara berurutan di beberapa frame, seakan bergerak, seolah ada pesan tersembunyi. Saat itu juga, Jen menemukan sebuah roll film tua di dekat lemari Tan. Dengan penasaran, ia masuk ke kamar gelap untuk mencuci film tersebut. Namun hasil yang muncul, jauh dari yang ia bayangkan. Dalam lembaran foto yang tercetak, terlihat sosok Natre sedang dilecehkan di dalam ruang laboratorium. Wajahnya ketakutan, tubuhnya ditarik paksa. Dan di antara para pelaku, ada teman-teman Tan. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Tan ada di sana. Jen yang melihat foto-foto itu langsung menangis histeris. Saat itu, Tan masuk ke kamar gelap dan terkejut melihat Jen sedang menangis. Ia mencoba menenangkan pacarnya, dan berkata, jangan salah paham. Aku memang ada di sana, tapi bukan seperti yang kamu kira. Tan pun akhirnya mengaku. Ia bercerita bahwa hari itu, ia memergoki teman-temannya sedang memperkaos Natre di laboratorium. Ia ingin menolong, tapi mereka mengancam akan menyebarkan kejadian itu jika Tan tidak ikut memotret. Mereka menjadikan Tan sebagai alat agar Natre tidak berani melapor ke polisi. Rupanya, kejadian pemerkosaan itu terjadi setelah Natre dilecehkan di dalam lift kampus, insiden yang membuat Tan memilih menjauh karena ia merasa Natre bukan lagi miliknya. Meskipun Tan beralasan, Jen tetap kecewa berat. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang ia cintai pernah memotret kekasih lamanya yang diperkaos. Dalam emosi yang bercampur frustasi, Jen pergi meninggalkan Tan. Tan mulai kehilangan kendali. Ia berteriak memanggil roh Natre dan menantangnya untuk muncul. Tan memotret ke segala arah,
berharap bisa menangkap bayangan hantu itu sekali lagi. Namun, tak ada apapun. Kesal dan marah, Tan melempar kameranya ke lantai. Tapi secara kebetulan, kamera itu mengarah ke dirinya, dan tanpa sengaja memotret. Tan mengambil hasil fotonya, dan ia terdiam. Dalam foto itu, terlihat sosok Natre sedang duduk di atas pundaknya. Dari sinilah semuanya terungkap, kenapa leher Tan selalu pegal, kenapa berat badannya terus naik. Natre selama ini menempel padanya, menjadi beban yang tak kasat mata. Tak lama kemudian, kedua mata Tan ditutup oleh Natre hingga ia tak bisa melihat, dan tubuhnya kembali terhempas jatuh dari lantai atas apartemen. Beberapa hari berlalu, Jen, meski telah meninggalkan Tan, merasa tidak tega. Ia memutuskan untuk menjenguk Tan ke rumah sakit. Namun tempat yang ia datangi bukan rumah sakit biasa, melainkan rumah sakit jiwa. Di salah satu ruangan, Jen menemukan Tan sedang duduk membungkuk di pojok ruangan. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, sampai detik itu sosok Natre masih duduk di atas pundak Tan. Film ini mengingatkan kita bahwa luka masa lalu, bila dibiarkan membusuk, bisa berubah menjadi kutukan yang menghantui sepanjang hidup. Kesalahan yang tidak diselesaikan, bisa kembali dalam wujud paling menakutkan. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.